Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputaran bore up ya. Jadi beberapa kesalahan atau hal yang kurang diperhatikan saat melakukan bore up mesin, itu yang sering kali terjadi atau sering kali itu diabaikan ya, beberapa hal. Jadi itu juga akan mempengaruhi hasilnya lur. Jadi hasilnya nggak akan bisa maksimal, terutama di putaran atas. Biasanya yang sering terjadi seperti itu. Jadi ketika setelah dilakukan bore up, putaran atasnya itu kurang bertenaga, cuma enak di bawahnya. Nah itu nanti apa saja yang mempengaruhi. Dan ketika kita melakukan bore up itu apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi nggak asal kita ganti piston aja dengan ukuran yang lebih besar, tapi ada hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita merubah dimensinya piston dari ukuran kecil menjadi yang lebih besar. Oke lur, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, dan juga komen, subscribe. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur. Oke lur, jadi sini ya, ketika kita melakukan bore up mesin itu kan mengganti ukuran piston ini dengan diameter yang lebih besar. Nah, jadi ini yang masih standar, perbedaannya segini lur, kita ganti dengan ukuran yang besar. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, otomatis untuk kapasitas mesin akan menjadi lebih besar, cc-nya akan meningkat. Dan kendala yang sering terjadi atau yang sering diabaikan itu terutama saat kita bore up tapi masih menggunakan kop standar lur. Jadi kopnya ini masih standar, jadi ini kopnya sebenarnya ukuran untuk piston ini lur. Nah, kemudian ketika kita ganti piston yang ukuran lebih gede ini tapi kopnya tetap standar, itu ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Kalau kita asal pasang gitu aja, nanti biasanya cuma enak di RPM bawah. RPM bawahnya akselerasinya mungkin cepat gitu tok, tapi napasnya nanti nggak bisa panjang. Power di atas itu sangat kurang. Biasanya seperti itu kalau kita nggak utak-atik ini ya. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini lur. Di sini kan bentuk kubahnya atau diameter kubahnya ini kan kecil mengikuti diameternya piston yang sebelumnya lur. Nah, yang sebelumnya ini jadi kecil. Nah, ketika kita ganti dengan piston yang ukurannya lebih lebar ini, maka di sini akan terjadi penyempitan. Nah, otomatis kompresinya akan naik atau meningkat. Nah, itu yang menyebabkan putaran atas powernya kurang. Cuma enak di putaran bawah. Kan rasio kompresi, yang namanya rasio itu kan perbandingan. Jadi perbandingan antara isinya ini atau volumenya ruang bakar dengan volumenya di bureng ini atau di silinder ini, itu kan perbandingannya itu. Jadi antara volumenya ruang bakar sama dibanding volumenya silinder ini atau blok ini ya. Jadi ketika ini diganti besar, otomatis kan volumenya di silinder ini semakin besar juga lur, tetapi volume di ruang bakar ini semakin kecil. Tetap kecil ya maksudnya. Jadi akhirnya perbandingannya menjadi besar kompresinya. Misalkan sebelumnya kompresinya 8:1 misalnya, di sini 1, di sini 8. Nah, kemudian kalau ganti ini misalkan jadi 10, jadi kompresinya 10:1 ya, 10:1. Ini tetap 1, yang ini 10. Kalau standar ini 8, ini 1. Nah, kan jadi meningkat lur perbandingan kompresinya atau rasio kompresinya. Itu yang menyebabkan RPM atau power di putaran atas itu kurang bisa maksimal. Jadi kompresinya harus diperhatikan. Jadi ketika kita melakukan bore up seperti ini, perhatikan diukur, kompresinya wajib diukur. Itu pasti meningkat lur kompresinya. Jadi kalau memang kompresinya terlalu padat ya, kita lakukan penurunan kompresi dengan cara ini dibubut atau dicowak pinggirnya atau gimana, atau mungkin penambahan packing bloknya yang bawah. Jadi posisi piston itu agak mendem
itu juga bisa. Jadi dikepres sininya, atasnya pistonnya juga bisa. Pokoknya menyesuaikan lah, nanti kompresinya dibikin berapa pasnya. Kalau pokoknya jangan terlalu tinggi kalau buat harian. Jadi seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua itu biasanya klep lur. Jadi klep ini masih kecil lur, masih standarnya. Tapi piston sudah besar. Jadi seperti itu. Itu yang menyebabkan juga putaran atas kurang maksimal, itu klepnya kecil ini. Jadi kalau bisa usahakan ketika kita mengganti piston dengan ukurannya lebih besar, apalagi kalau misalkan perubahannya itu sangat signifikan ya lur, maksudnya sangat signifikan. Jadi diameter penggantinya ini, pistonnya ini jauh dari sebelumnya, itu usahakan klep diganti lur. Tapi kalau cuma masih oversize, kelasnya oversize, penggantian pistonnya atau selisih diameternya nggak terlalu jauh, mungkin nggak masalah ini. Untuk klep masih standar nggak masalah, cuma kita lakukan porting aja. Kita lakukan porting di lubang in-egg nya, itu sudah akan bisa memperbaiki putaran atasnya atau power atas lur ya. Tapi kalau sudah selisihnya banyak seperti ini ya, kita harus usahakan mengganti ukuran klepnya dengan ukuran yang lebih besar lur. Jadi biar power atasnya juga enak, napasnya juga lebih panjang. Kalau gak gitu nanti tetap aja power atasnya kurang, cuma bawahnya yang enteng. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hal berikutnya itu, kalau seperti speknya Noken As itu mungkin ya sedikit berpengaruh lur ya. Jadi kayak Noken Asnya itu, jadi biasanya kalau bore up itu diikuti dengan modif Noken As, itu juga akan mendukung untuk putaran atasnya. Itu juga lebih bagus daripada pakai Noken As yang standar. Oke, jadi cuma yang paling utama dan paling terasa itu tadi lur. Jadi 2 poin itu, terutama yang masalah kompresi ini paling kerasa lur. Ketika ganti piston ternyata tenaganya kok malah justru nggak enak. Nah ini karena kompresinya kita nggak ukur lagi atau nggak disesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melakukan bore up itu ukur kompresi itu hukumnya wajib sebenarnya. Kita nggak bisa mengira-ngira lur, kalau kompresi itu harus diukur. Jadi gak iso dikira-kira lur, kira-kira piro kompresi ini pas burung ya, kita wajib ukur lah, sesuaikan dengan bahan bakar yang kita pakai juga, jangan terlalu tinggi, pokoknya sesuaikan dengan oktanya. Kemudian ini juga masalah cowakan piston di sini, cowakan klep di piston ini ya. Nah, cowakan ini juga selisih lur. Kalau misalkan sebelumnya pakai pistonnya GL Max, kemudian ganti punyanya Tiger, ini agak selisih sedikit lur. Jadi jarak lebarnya ini lebih lebar punyanya Tiger, karena diameter klepnya kan sudah berbeda, lebih besar Tiger. Nah ini juga kita perhatikan, jangan sampai nanti gaprok di klep pistonnya, dinding piston ini. Jadi kalian perhatikan itu juga. Jadi ini dicowak ya, kalau memang ini nanti jaraknya nggak sesuai, karena di sini itu selisih lur, selisih jaraknya. Kalau diukur itu kelihatan lur. Nah ternyata lebih lebar lur, lebih lebar punyanya Tiger. Nah itu juga harus diperhatikan, jangan sampai ketika kita ganti piston dengan ukuran besar terus terjadi gaprok kelep antara piston, wah nanti bisa ambrol motornya. Jadi seperti itu. Ini yang utama lur ya. Jadi maksud saya yang saya sampaikan ini poin-poin yang paling utama dan sering diabaikan itu seperti itu. Saya sering dapat garapan itu seperti itu. Jadi setelah ganti piston besar kok tenaganya ternyata malah drop, malah nggak enak ya. Ternyata kompresinya, kopnya masih standar dan kompresinya nggak disesuaikan lagi. Nah, kalau ingin tanpa merubah ini ya, kubahnya diperbesar itu juga bisa, kubahnya sini. Jadi menyesuaikan diameternya piston dan juga kompresi, terutama kompresi kita patokannya ada di kompresi nanti. Perbandingan kompresinya ketemu berapa itu yang jadi patokan. Jadi seperti itu. Kalau masalah Noken As itu apa ya, tergantung selera lah.
jika kalian ingin hasil yang lebih itu bisa pakai noken as yang modif, atau bisa dimodif sendiri atau ganti noken as yang speknya sudah rubahan atau racing itu ya, itu juga bisa. Yang penting sesuaikan dengan spek mesin kalian, jangan asal ganti noken as saja. Noken asnya terlalu tinggi lipnya, sedangkan speknya nggak terlalu ekstrim, kemudian motor juga dipakai untuk harian, itu juga kurang cocok lur. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini tadi oke lur, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya, tip dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengalaman kalian lur, bisa membantu kalian yang mungkin masih belajar atau pemula yang ingin oprek mesinnya sendiri. Itu tadi yang perlu diperhatikan sudah saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyakan silahkan lur, cantumkan di kolom komentar, saya akan jawab sebisa saya atau semampu saya lur ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.